Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Bella Delima, Aldi Bilian, Septa Dewi, Dina Antika, Eti Sulianti, Irfan, dan Septa. Nah, judul kami kali ini yaitu konsep penerapan ekonomi politik di Indonesia. Ada beberapa subbab yang akan kami bahas, 6 bahasan pokok yaitu definisi ilmu ekonomi, permasalahan ekonomi, definisi ilmu ekonomi, permasalahan ilmu politik, definisi ekonomi politik, perkembangan ekonomi politik. Baik, langsung saja akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fode Septa Dewi, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, di sini ada dua pendapat tentang pengertian ilmu ekonomi. Yang pertama itu, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran hidupnya. Yang kedua, ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengatur rumah tangganya, keuangan, pengeluaran, dan lain-lain. Dan kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani atau eikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan phos atau nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif ini merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya seperti gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Yang kedua, ilmu ekonomi teori atau ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. 3. Ilmu ekonomi terapan atau evaluate ekonomi. Ilmu ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu terapan ini lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Di sini, menurut Alfred W. Steiner dan Douglas C. Hagu, membagi ilmu ekonomi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian, misalnya gambaran pada krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, di mana ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang sangat berat sehingga mata uang di Indonesia melemah, harga barang meningkat, dan terjadinya kericuhan di seluruh Indonesia. Ini merupakan salah satu gambaran dari krisis moneter tahun 1998. Yang kedua, ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja, yaitu terbagi menjadi ekonomi mikro dan makro. Di sini pembagian ekonomi mikro dan makro bisa dipahami bahwa ada perbedaan di antara mikro dan makro. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Antika, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ilmu politik. Nah, di Indonesia udah gak asing lagi ya untuk kita dengar. Yang pertama itu ada korupsi. Nah, korupsi ini tingginya angka korupsi Indonesia tuh udah banyak yang dapat menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak karena korupsi telah berlangsung secara merata. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindak tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya kehancuran. Yang kedua itu ada ketidakstabilan sosial. Ketidakstabilan sosial ini umumnya menyangkut masalah pembagian suatu terhadap
hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak profesional. Nah, yang ketiga ini ada ketidaktegasan penegakan hukum. Nah, aparat penegakan hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Ada lagi masalah lainnya di Indonesia di masa sekarang ini adalah adanya persaingan dalam dunia perpolitikan. Suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Persaingan sehat ini akan memberikan dampak positif bagi siapapun, dan sebaliknya, persaingan tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, menghina, memaki, bahkan saling menyakitin. Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan sehat yang dilakukan antar partai politik. Baik, selanjutnya mengenai permasalahan dalam ilmu ekonomi. Ada 3 masalah dalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan alat pemuas dan sumber daya. Kebutuhan manusia sifatnya tak terbatas. Hal ini disebabkan di samping kebutuhan manusia tersebut seringkali dimasukkan unsur keinginan. Masalah besar dalam ekonomi ada 3, yaitu what, how, dan for whom. Seorang produsen dalam untuk memasuki sebuah pasar biasanya menerapkan ketiga hal tersebut. Nah, what dikaitkan dengan masalah barang atau jasa, apakah yang akan diproduksi. How dikaitkan dengan masalah bagaimana memproduksi dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu for whom dikaitkan dengan masalah untuk siapa atau bagaimana targetnya. Nah, dari 3 masalah dasar ekonomi tersebut sering mendapatkan masalah adalah for whom. Hal ini dapat dilihat banyak perusahaan atau produsen yang gulung tikar akibat Ekonomi politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada 2 subdisiplin ilmu, yaitu politik dan ekonomi. Menurut Mokhtar Masjid, ekonomi politik merupakan studi yang mengkaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam studi ekonomi politik, terdapat perspektif yang digunakan. Salah satu perspektif yang cukup berpengaruh adalah liberalisme. Liberalisme merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh. Perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi politik merupakan studi interdisipliner yang mengacu pada ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, atau sistem yang saling mempengaruhi. Ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi. Dalam studi ekonomi politik, terdapat beberapa perspektif dan konsep yang digunakan. Salah satu perspektif yang cukup berpengaruh adalah liberalisme. Liberalisme merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh. Menurut John Locke, manusia sejatinya memiliki 3 hak dasar atau mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu hak hidup, kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Perspektif liberalisme memiliki 2 konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis fenomena ekonomi politik. Dari 2 konsep tersebut,
Yang pertama, asumsi rasional, yang terdiri dari game theory, public choice theory, dan rational choice theory. Dan yang kedua, international political economy atau IPE. Kemudian, negara dalam ekonomi politik. Dalam subdisiplin ekonomi politik berperan secara tajam berdasarkan tipe ideologi ekonomi politik yang digunakan. Ketiga tipe tersebut adalah kapitalisme klasik, kapitalisme modern, dan neoliberalisme. Ketiga tipe ini merupakan turunan dari ideologi liberalisme. Liberalisme muncul sebagai reaksi atau dominasi gereja dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kondisi ini memunculkan reaksi dari berbagai kalangan. Tokoh seperti Voltaire, Diderot, D'Alembert, dan Condillac muncul mempelopori abad pencerahan. Sehingga pada masa itu muncul gagasan agar mengedepankan otonomi individu sebagai respon atas feodalisme ekonomi. Adam Smith melalui karya The Wealth of Nations mencetuskan mazhab ekonomi klasik yang memunculkan kapitalisme klasik dengan mendasarkan filsafat pada kebebasan setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, pasar dalam ekonomi politik. Dalam ekonomi politik, kita mempunyai kehidupan ekonomi yang pada dasarnya melakukan suatu konsumsi atau produksi. Di dalam ekonomi, kita dapat melakukan suatu transaksi yang adanya kesepakatan harga dari kedua belah pihak yang terjadi pada pasar. Pasar merupakan tempat berlangsungnya permintaan atau demand yang diciptakan oleh konsumen dan proses penawaran atau supply oleh pedagang. Oleh karena itu, pasar menjadi tempat yang penting dalam perekonomian karena menurut Adam Smith, permintaan atau demand dan penawaran atau supply merupakan elemen penting dalam studi ekonomi. Sementara itu, W.J. Stanton mendefinisikan pasar dalam tataran yang lebih luas, yaitu tempat bagi setiap orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, mempunyai alat tukar, serta mempunyai keinginan untuk mengalokasikan alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.